Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan kedua di kuliah mesin-mesin listrik. Kali ini kita akan membahas tentang mesin listrik searah atau yang disebut dengan mesin DC, ya. Di pertemuan pertama kemarin saya sudah menjelaskan tentang dasar dari mesin listrik, ya, konstruksi dasarnya bagaimana, bentuknya kayak mana. Semua mudah-mudahan Anda sudah memahaminya sebelum memasuki materi ini, ya. Nah, sekarang kita masuk pada giliran mesin listrik searah, jadi lebih khusus, ya. Oke, kita lanjut ya. Mesin listrik searah atau disebut mesin DC, yaitu mesin listrik yang dapat merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Itu apabila dioperasikan sebagai generator, ya. Atau merubah energi listrik menjadi DC, maksudnya tadi kan kalau generator energi mekanik menjadi energi listrik DC. Sekarang kalau sebagai motor yaitu merubah energi listrik DC menjadi energi mekanik. Itu kalau sebagai motor. Coba diperhatikan 3 baris kalimat nih. Ya. Jadi listriknya tetap DC. Jadi kalau mekanik menjadi listrik DC itu generator. Kalau listrik DC menjadi mekanik itu dikatakan sebagai motor. Berarti motor DC. Nah, saya mengatakan ini mesin karena saya menganggap ini bisa beroperasi sebagai generator dan motor. Saya membahas sebagai motor dan generator sekaligus, maka saya istilahkan dengan mesin, ya. Mesin DC ini tergolong mesin listrik yang paling mudah, ya, paling mudah atau instan, ya, apabila ingin dijadikan sebagai generator atau motor. Tadi saya katakan mesin ini sebetulnya bisa dioperasikan sebagai motor atau mau dioperasikan sebagai generator. Benda sama ini juga. Tergantung apa? Tergantung energi input apa yang diberikan. Maka seketika itu juga fungsinya pun berubah. Inilah salah satu keistimewaan dari mesin searah. Mesin listrik searah nih, ya. Bendanya ini, satu nih, ini bisa diperankan sebagai generator, bisa diperankan sebagai motor. Tergantung input energinya. Kalaulah porosnya Anda putar, ya, Anda putar, berarti Anda memberikan energi mekanik kan. Maka niscaya di sini akan keluar listrik searah DC. Nah, kalau itu yang Anda lakukan, maka Anda sesungguhnya mengoperasikan mesin ini sebagai generator. Lihat nih, arah panahnya. Energi mekanik menjadi listrik DC. Nah, tetapi mesin ini, mesin yang sama ini, bisa juga Anda operasikan sebagai motor. Berarti kalau gitu, masukkan listrik kembali. Maka akan muncullah putaran di sini. Ya. Mudah Pak, ya mudah. Mudah sekali. Inilah salah satu keistimewaan mesin listrik searah. Nah, tentu Anda bertanya, apakah mesin listrik yang lain tidak bisa berperan seperti ini? Bisa. Cuman tidak semudah ini. Kalau mesin listrik bolak-balik misalkan, kamu punya kipas angin di rumah. Kipas angin itu bukan mesin DC, ya, itu mesin bolak-balik. Tentu kamu bertanya, kalau gitu Pak bisa Pak kipas angin saya di rumah nanti jadikan generator? Bisa, tapi tata caranya ada, prosedurnya ada, khusus. Tapi bisa. Tapi kalau ini mesin DC instan sekali. Ya, masuk listrik keluar putaran, masuk putaran keluar listrik. Nah, ini keistimewaan dari mesin listrik searah. Jadi kalau ada jadi makan motor, berarti Anda berikan energi listrik. Listrik apa? Listrik searah. Jangan bolak-balik, ya. Listrik searah. Karena ini DC. Terus akan keluar nanti gerakan. Maka Anda menjadikan mesin ini sebagai motor. Ya. Bisa paham ya di slide pertama nih. Jadi mesin DC ini mesin yang paling simple dan paling instan untuk merubahnya menjadi motor atau generator. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang komutator. Ya. Salah satu perbedaan yang menonjol antara mesin DC ini dibandingkan dengan mesin bolak-balik atau mesin AC adalah adanya komponen komutator pada mesin DC. Ya. Baik nanti sebagai motor maupun generator. Jadi perlu Anda ketahui bahwasanya komutator ini hanya Anda temui pada mesin arus arah atau mesin DC. Anda tak akan menemukan ini pada mesin bolak-balik. Ya. Nah, apa fungsi komutator ini?
fungsi komutator itu didesain, ya, didesain harus kerjasama dengan sikat. Jadi ini tak sendiri, dia ada pasangannya sikat. Ya, jadi komutator dipasangkan dengan sikat. Nah, fungsinya untuk mentransfer energi listrik DC dari atau ke luar mesin. Nah, maksudnya nih, ini misalkan mesin tadi ini Anda mau operasikan sebagai motor misalkan. Tentu Anda butuh nih listrik DC dari luar, ya. Nah, dari mana listrik luar itu bisa masuk? Sementara listrik dari luar itu mau diumpankan ke belitan rotor. Nah, gimana caranya? Atau apakah Anda patri itu? Anda solder ujung-ujung kabel tuh ke bagian rotor. Nah, kalau Anda kerjakan begitu, nanti ketika ini berputar, bergulung-gulung lah kabelnya kan. Nah, makanya perlu satu cara. Nah, pasangan komutator dan sikat ini nanti itu akan bisa menjembatani listrik DC dari luar. Ya, itu kalau sebagai motor. Nah, misalkan ini mau Anda operasikan sebagai generator. Misalkan. Nah, pertanyaannya bagaimana mengambil listriknya yang dihasilkan di belitan rotor? Karena pada mesin DC itu belitan di rotor itulah tempat dihasilkannya listrik kalau sebagai generator, tempat diprosesnya listrik kalau jadi motor. Makanya yang utama itu belitan rotor itu. Nah, kalau jadi generator, berarti listrik dihasilkan di rotor. Nah, bagaimana cara Anda mengambil listriknya? Kan tak mungkin ada patri di sini, ada solder di terminal nih, ini terminal coil. Lantas bergulung-gulung dong kabelnya. Maka dibutuhkanlah sikat sebagai tambahannya. Nah, ini ilustrasi dari komutator ya. Komutator itu gambarannya kayak gini, segmen-segmen ya. Jadi ini terdiri dari sebuah silinder yang banyak segmen-segmen kontak logam. Jadi ini tembaga ini. Ini banyak segmennya. Nah, ini contoh simpel yang 2 segmen. Nah, dalam teori dalam buku-buku saya ini yang akan nanti berikutnya saya akan menggambarkan 2 segmen aja ya sebagai model contohnya. Nah, ini contoh penerapannya nih. Coba ini dikatakan sikat yang gambar kuning nih. Nah, sikat ini akan mengapit komutator. Komutator ini yang 2 segmen. Nah, kalau banyak segmen kayak begini. Nah, nanti contohnya ini yang 2 segmen. Nanti segmen atas dengan segmen bawah akan terhubung dengan ujung-ujung koil. Ya, jadi ujung-ujung koil nanti akan dihubungkan ke komutator ini. Dalam contoh ini nanti ini ujung atas, ini ujung bawah. Koil itu kan ujung 2 itu. Nah, dihubungkanlah. Berarti Anda bisa bayangkan kan, kalau di sini misal ada 10 segmen, 10 pasang ya, 10 pasang segmen, berarti ada 10 koil nanti itu. Nah, karena ini ada satu pasang satu pasang dari segmen ini 2 kan, berarti ini punya satu koil. Nah, coba Anda lihat nanti. Anda kata ini sebagai generator, listrik dihasilkan diambil dari mana? Diambil dari sikat ini. Anda mengambil listriknya dari sini. Ini tempat keluar masuk listrik. Atau kalau ini mau jadi motor, Anda masukkan lewat sikat, nanti akan dioper ke koil lewat ini, lewat komutator. Nah, itulah gambaran kerja dari sikat dan komutator. Nah, untuk sikat itu ada di semua mesin. Mesin bolak-balik ada. Tapi kalau komutator yang ini hanya ada di mesin listrik searah. Ya, oke. Udah paham ya? Fungsi komutator. Jadi ini pertama dia nanti ini untuk bisa membalikkan arus sebagai proses DC-nya itu, apakah motor DC, apakah generator DC, DC-nya searahnya arus itu diproses di komutator. Fungsi kedua sebagai jembatan ya, jembatan supaya kita bisa mengambil energi listriknya atau memberikan energi listriknya lewat bantuan sikat yang mengapit komutator. Nah, Anda baca lebih teliti nanti ya biar memahami. Oke. Kemudian sikat. Sikat tadi yang ini ilustrasi aja ya. Nah, ini yang bentuk sesungguhnya. Sikat itu dibuat dari bahan karbon press. Ya, bahan karbon berperan sebagai kontak geser ke segmen komutator. Ya, untuk menyalurkan energi listrik dari dan ke komutator dan koil. Jadi kontak geser, ini kontak ya, ini bergeser ini kan. Ketika ini berputar kan, rotor berputar berarti bergeser dengan sikat.
makanya kontak geser. Nah, ini bentuk sesungguhnya dari sikat ya. Bayangkan ini kalau direnggangkan, nanti komutator ada di sini, dijepit sama dia. Nah, inilah yang sikat karbon tuh. Ini yang sikat sesungguhnya tuh. Ini rumah-rumahnya aja nih. Rumah-rumah mekaniknya, ini sikat tuh. Bahan karbon. Karbon press ya. Tahu karbon press? Jadi ada butiran karbon kayak tepung, dipadatkan, jadilah begini. Ya. Oke. Kemudian, ini berarti sikat di tengah-tengah nanti bakal diapit komutator ya. Kita masih bicara komutator. Apa fungsi komutator pada generator DC? Nah, GGL yang timbul di coil rotor sesungguhnya masih bolak-balik atau masih listrik bolak-balik. Ya, ini mungkin ada yang orang bukan elektro mungkin agak sulit ya menerimanya. Tapi saya akan ceritakan saja. GGL induksi atau tegangan listrik yang timbul di coil rotor itu sesungguhnya masih listrik bolak-balik, belum DC. Karena kita kan menginginkan listrik DC. Ini kalau sebagai generator ya, bukan listrik bolak-balik. Sehingga dengan listrik bolak-baliknya sesungguhnya yang terjadi di coil itu aliran arusnya juga akan bolak-balik. Artinya di sini. Di sini ini selalu masih begini nih. Arusnya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, bolak-balik ya. Itu maksudnya tuh. Arah arus ini nantinya yang akan dibalikkan oleh pasangan segmen komutator ketika coil rotor melintasi medan magnetik. Nah, jadi nanti komutator ini akan membalik arah arus nih ketika ini berputar ya, berputar nanti melintasi medan. Nah, nanti sekarang dengar dulu ya, nanti setelah ini saya akan bahas cara kerjanya. Ya, sehingga nantinya beban generator di luar yang terhubung ke mesin tersebut akan selalu mendapatkan arah arus yang sama. Nah, arah arus yang sama itu berarti bukan dan tidak lain adalah arus searah atau arus DC. Ya, nanti ilustrasi lengkapnya ada lihat di halaman 13 ya. Inilah fungsi komutator pada generator DC. Saya memang kalau Anda bukan orang elektro mungkin agak sulit memahami ini ya. Tapi kalau orang elektro wajib harus tahu ya. Kemudian apa fungsi komutator pada motor DC? Nah, ini kalau sebagai motor DC, maka komutator itu akan membalikkan arah aliran arus dari sumber DC ketika coil rotor melintasi medan magnet. Dengan kata lain, komutator itu akan merubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik. Sehingga torsi atau gaya putaran nanti akan stabil setiap setengah putaran. Jadi garis besarnya, fungsi komutator ya, bukan sikat ya, sikat itu pasangannya untuk menyalurkan listriknya keluar atau memasukkan listrik ke dalam. Tapi si komutator itu fungsinya sesungguhnya adalah menjadikan listrik searah ketika ini mesin berperan sebagai generator. Ya, merubah energi bolak-balik yang terjadi di coil menjadi energi listrik searah atau DC. Ya, itulah gunanya komutator kalau mesin itu dioperasikan sebagai generator. Tapi ketika mesin itu dioperasikan sebagai motor, maka fungsi komutator itu malah sebaliknya merubah listrik DC menjadi bolak-balik. Ya, karena ingat proses yang terjadi di sini nanti itu bolak-balik, bukan listrik searah. Tetapi yang kita inginkan atau yang kita kasih DC. Bagaimana tuh ketemunya? Ya itu. Jadi kalau ini motor DC, berarti kalau motor DC, sementara di sini prosesnya bolak-balik, maka listrik DC dari luar diubah ke bolak-balik. Karena di sini prosesnya bolak-balik. Nah, kalau kita ingin generator, itu ingin listrik DC. Sementara ini dalamnya yang terjadi listrik bolak-balik, maka komutator lah yang berubah jadi DC supaya kita bisa ngambilnya dari luar. Paham ya? Nanti Anda baca ulang ini baru Anda bisa paham. Oke, nanti penjelasan ringkasnya ada di halaman 15 dan 16. Itu adalah prosesnya. Oke, kita lanjut ya. Terima dulu lah. Nah, sekarang ini kita bahas mesin listrik searah, yaitu generator. Kita fokus ke generator dulu. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya mesin ini bisa dioperasikan sebagai motor atau generator. Nah, kita bahas dulu sebagai generator. Nah, ini prinsip kerjanya. Saya perhatikan baik-baik ya. Ini prinsip kerja generator
DC atau generator listrik searah. Perhatikan syarat pertama harus ada medan magnet. Di sini saya menggambarkannya seperti magnet permanen, ada utara selatan. Ini mensimbolkan berarti di sini ada medan magnet. Ya, ada medium medan magnet yang nilainya konstan. Ya, nilainya konstan. Besarnya kalau sahabat kurva itu kurvanya lurus ya. Kapanpun ditinjau tetap besarnya sama. Ya, ini dikatakan medan magnet konstan. Ya, ciri-cirinya ada utara, ada selatan. Oke ya. Nah ini yang gambar ini bahasa Yunani flux ya. Nah ini arah flux. Jadi arahnya kan arah flux itu kan arah medan itu dari kutub utara ke kutub selatan. Maka arahnya begini. Ini arah flux nih. Nah kalau Anda menyerukan ini bisa. Anda buat segmen ini 2 segmen komutator. Ini kawat. Ini mensimbolkan koil ya. Koil itu kan terdiri dari beberapa lilitan. Ya boleh 2 lilit Anda buat kayak gini atau 1 lilit pun boleh. Nah, buat tiru kayak begini. Oke. Nah, terus ini yang sikat tadi. Nah, ini dihubungkan dengan voltmeter. Mengapa? Karena kan kita ingin melihat ada nggak tegangan yang dihasilkan. Untuk menguji tegangan yang dihasilkan itu ada apa enggak, kita cek pakai voltmeter. Voltmeter ini membaca tegangan. Oke, ini sistemnya ya, perhatikan. Nah, kemudian ini poros, ini kan rotor berputar nanti nih. Nah, ini kan poros nanti. Kalau generator kan energi mekanik yang dibawa ke listrik. Nah, siapa yang menggerakkan yang mutar nih? Apa tangan kamu? Kan tidak kan? Tentu harus ada tenaga luar. Nah, ini yang dari turbin. Jadi poros turbin dihubungkan dengan poros si mesin. Sehingga kalau turbinnya berputar, maka si mesin ikut berputar. Nah ini arah putarannya N ke arah kanan misalkan. Ini turbin sumber tenaga mekanik macam-macam ya. Ada turbin diesel, berarti kalau gunakan mesin diesel, turbin uap, turbin air dan sebagainya. Oke, ini sistemnya. Nah ini aturannya nih. Nanti kalau ini berputar, berarti nanti bakal ada arus listrik yang mengalir kemari, ya gitu kan? Ada putaran yang diberikan. Semua tuh ada arahnya. Putaran ada arahnya kemari. Artinya kalau di sini kita ninjau, arah geraknya kemana? Ke bawah. Begitu kan? Kalau kita ninjau sisi sini, karena putaran begini, kemana arahnya? Ke atas. Ya, arah gerak ke atas. Ke sini di kanan, ke bawah. Sesuai arah putaran. Ke atas, bawah. Atas, bawah. Itu kaitannya. Nah, karena ini semua ada arahnya, maka untuk mengkaji prinsip kerja generator kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan Faraday. Nah, nih bayangkan nih tangan kanan Anda buat nih jempol itu nyatakan arah N atau arah gerak. Ya. Ini mensimbolkan dari telunjuk itu arah flux, arah medan maksudnya. Ini arah arus yang timbul di sini nanti. Kemana arah arusnya? Sesuai dengan dari tengah. Ya. Oke, ini saya ada tulis flux tuh, flux medan magnet konstan. Ini arahnya. N kecepatan putar, tentu ada arah. Kalau di sini arahnya ke bawah, arah N ke bawah. Kalau di sini arah N-nya ke atas, ya. Oke. Tegangan keluaran akan dibaca di voltmeter. Ini dalam kondisi 0 kalau tegak lurus begini nih, ya. Oke, saya lanjut. Prinsip kerja generator DC ini adalah berdasarkan pada hukum Faraday, di mana energi listrik yang dihasilkan oleh konduktor ini ya yang digerakkan tegak lurus memotong medan magnet konstan. Nah, kan ini gerakan nih, katakan kanan. Kalau ini yang merah ini kita putar kanan, sesungguhnya memotong ini kan tegak lurus kan. Coba bayangkan. Ini ke sana arah medannya. Datang ini memotong ini. Kan memotong tegak lurus namanya itu. Coba panan dari atas juga. Kan motong tegak lurus kan. Ini dianggap tegak lurus sama ini. Ya, lihat nih. Ini tegak lurus sama ini. Panan dari atas. Itu maksudnya. Dimana energi listrik yang dihasilkan oleh konduktor yang digerakkan. Ngapa digerakkan? Karena turbin menggerakkan. Ya, maka kalimatnya yang digerakkan. Karena turbin yang menggerakkan. Tegak lurus memotong medan magnet konstan. Nah, itu akan mengikuti kaidah tangan kanan untuk mendeteksi tegangannya bagaimana.
Ya. Jadi akan muncul tegangan, yang mana tegangannya akan bisa dikaji melalui kaidah tangkan. Nanti kita akan lihat setelah ini. Dengan bantuan komutator tadi yang kita bicarakan di depan, maka diperolehlah keluaran energi listrik berupa listrik searah. Oke, sekarang coba diingat-ingat nih ya. Telunjuk itu arah gerak, jempol arah gerak, telunjuk arah medan, dari tengah arah arus. Nah, ini prosesnya nih. Ketika ini di atas, ya, ini secara begini, ini dikatakan tegangannya masih nol. Kan ini putar kanan kan? Maaf, nih putar kanan. Berarti ini putar kanan. Yang ini akan berpindah kemari. Ketika yang ini berpindah kemari, berarti dia memotong ini tegak lurus. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan dengan tangan kanan, maka dia akan terlihat bahwasanya nanti ini gelombang tegangannya ada. Tegangannya ada ini. Sebesar V, tak nol lagi. Ya. Nah, inilah gelombangnya akan muncul begini. Ya. Nah, begitu diputar kemari, tegangannya turun lagi, nol lagi. Terus giliran yang tadi yang merah di kanan, sekarang kiri di kanan, ya. Dengan kaidah tangan kanan nih, Anda akan bisa membuktikan bahwa arusnya memang begini arahnya, ya. Ini bisa dibuktikan. Ini kok begini Pak, arah ke kiri bukan ke kanan, dari kaidah tangan ini. Nah, Anda harus praktek nih. Nah, kalau begini arah arusnya selalu begini. Berarti artinya apa? Listrik keluar dari terminal ini. Nanti masuk ke terminal sini. Perhatikan nih siklusnya. Ini selalu sama, maka dikatakan searah. Searah itu artinya listriknya listrik searah DC. Maka ini jadi terminal positif, ini jadi terminal negatif. Ngapa itu? Karena di sini keluar listrik. Yang keluar listrik itu dikatakan terminal positif. Ya. Nah, inilah ceritanya nih. Nah, inilah bentuk gelombang tegangannya muncul. Jadi, nah ini dikatakan DC. Ngapa? Karena semuanya berada pada sumbu di atas sumbu X ini. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, maka semua gelombang ini berada di atas sumbu X. Kita katakan ini listrik DC. Memang tidak rata, tidak seperti listrik murni ya, lurus. Ini masih dikatakan DC berdenyut. Tapi ini bisa diperbaiki, mendekati lurus dengan bantuan nanti filter kapasitor. Nah, kalau bentuknya masih begini, nanti tegangan RMS-nya, tegangan efektifnya ada di kisaran ini, yang garis putus-putus nih. Inilah besar tegangan efektifnya nanti. Ya. Oke. Nah, ini total nih untuk waktu satu putaran generator. Jadi satu kali putaran terbentuk dua bentuk gelombang nih. Ini kalau dalam orang elektro, ini mengatakan nih gelombang DC gelombang penuh. Ya, ini DC gelombang penuh. Itu istilah kalau kami di elektro, gelombang DC gelombang tegangan penuh. Ya. Baik ya, inilah proses dari mesin kalau dioperasikan sebagai generator. Tegangan dihasilkannya kayak begini. Ini prosesnya. Ini tolong dipelajari ya. Pelan-pelan ikuti kaidah tangan kanan ini sehingga akan Anda bisa membuktikan bahwa arusnya selalu begini, selalu ke arah kiri. Ya. Sehingga ini jadi bisa kita tentukan yang mana positif, mana negatif. Dikatakanlah listrik keluarnya sudah DC. Ya. Baik. Kita lanjut. Nah, kita beralih ke motor. Ya. Karena ini mesin bisa jadi generator, bisa jadi motor. Nah, gimana kalau mesin ini kita operasikan sebagai motor? Nah, ini sama ya, nggak ada beda konstruksi kan. Konstruksi sebagai generator dan sebagai motor tak ada beda. Persis. Yang beda apa? Coba bandingkan nih. Ini sama ini. Di mana bedanya? Ada di sini. Ya. Ini baterai. Baterai kan? Nih. Ini saya misalkan baterai aja lah. Nah, ngapa di sini voltmeter, ngapa di sini baterai? Karena di sini jadi motor. Kalau motor harus dikasih listrik supaya berputar. Kan gitu. Makanya butuh listrik dari luar. Nah, listrik dari luar itu baterai. Kalau tadi generator kan diputar keluar listrik, mendeteksinya pakai voltmeter. Ini masukkan energinya turbin tadi kalau generator. Kalau sebagai motor masukannya apa? Listrik masukannya. Nah, ini keluarnya. Lihat panahnya saya buat beda nih. Nah, nanti kemana dihubungkan ini poros ini? Ya ke gear. Mana tahu di sini ujung motor kehubungkan dengan pompa
bisa kan, gear pompa atau masuk ke mesin apa kayak misalkan untuk gerakan mesin, berarti ini akan dikoppel ke mesin yang akan digerakkan. Oke, perhatikan nih tak ada beda dengan gambar ini, sama arah putaran kita buat sama. Oke, arah flux juga sama dari utara selatan. Bedanya kita tambahkan baterai dari luar karena kita ingin jadikan mesin ini sebagai motor. Nah, jadi kalau baterai luar, bayangkan nanti listrik masuk dari sini, nanti akan berproses di sini di coil, nanti akan menuju kemari terus bersirkulasi. Nah, prinsip kerja motor DC adalah berdasarkan pada hukum Lenz, ya, hukum Lenz di mana konduktor yang berarus listrik, nah, ini konduktor ini atau coil yang berarus listrik. Ngapa berarus? Karena ada baterai sini, dikasih listrik itu berarus dia, ya. Tentu ada arusnya kan, karena ini kan hubungan tertutup, dikasih listrik DC ini, positif, kemarin negatif, begitu kan. Maka dikatakan konduktor yang berarus listrik akan terpotong tegak lurus oleh medan magnet konstan. Ya. Jadi ini ketika ada arus dan ketika begitu dia berinteraksi dengan medan, terpotong dengan arah medan, tegak lurus dengan arah medan ini, berarti ada medan magnet yang memotong dia, maka akan terjadi gaya gerak magnet di sini. Ya. Timbul gaya gerak magnet pada konduktor ini. Ya. Sehingga dia akan terus berputar. Karena ketika dia berarus, ya, berada dalam suasana medan magnet yang konstan, dia terpotong gitu, maka dia akan bereaksi menimbulkan gaya gerak magnet. Artinya gaya gerak, dia akan berputar. Ke arah mana? Nih arah N nih. Nah, ya. Nah, gimana aturan mainnya? Arah arus yang diberikan dan semua itu berdasarkan kaidah tangan kiri Fleming. Kalau dari tangan kanan sang tangan kiri. Tapi sama wujudnya. Yang telunjuk, yang jempol tadi isyarat N kan. Tadi apa? N juga. Putaran. Sekarang telunjuk nyatakan arah flux. Tadi apa? Sama. Arah flux juga. Jari tengah tadi nyatakan arah arus listrik. Sekarang juga sama arus listrik ya. Hanya beda tadi tangan kiri untuk analisa generator. Tangan kanan untuk analisa generator. Sekarang gunakan tangan kiri untuk analisa sebagai motor. Oke ya. Bisa dipahami ya? Saya minum sebentar. Kita lanjut. Oke. Nah, inilah proses kerja sebagai motor. Ya, perhatikan nih. Ketika posisi begini, ya, ini listrik belum masuk sebetulnya nih. Ini arus putarannya masih 0. Lihat ini grafik putarannya masih 0. Di sini sebetulnya nih. Ketika nanti ini karena ini mulai terpicu listrik, dia akan terpotong oleh medan magnet, dia akan GGM-nya akan muncul ke kanan. Ya. Ya, sesuai dengan arah ya. Tadi kan arahnya gini nih. Nah, arah flux kiri, berarti ke kiri, ya. Arah arus berarti kemana? Ke sini kan? Nah, sini, ini kan kemarin sama nggak? Sama kan? Tuh. Nah, makanya nanti arah putar kemana? Pasti kalau ada pakai kaidah tangan kiri, pasti akan ke kanan nanti arah putarnya. Coba cocokkan antara arah I, cocokkan dengan arah ini, kemana arah putarnya? Pasti begini nanti arah putarnya. Ya. Nah, kalau begini, nah ini putarannya ada nih. Sampai sini 0 balik. Terus begini. Satu putaran penuh. Ya. Ketika ini begini vertikal dan 0. Oke. Ini waktu satu putaran penuh, berarti ini kecepatan. Inilah kecepatan sebesar n. Konstan. Ya. Ditinjau kapanpun ini fungsi waktu konstan besarnya. Kenapa gitu? Karena ini sumbernya sumber DC murni dari baterai. Karena tegangan baterai itu juga konstan kayak begini. Ya, bisa paham ya? Nah, ini masalah ini tadi coba Anda baca ulang dengan teori kaitan kiri ini. Jika Anda bisa membuktikan arah I-nya begini, arah plus begini, maka N-nya akan begini. Nah, sekarang bagaimana kalau tegangan masukannya bukan baterai? Nah, ini yang kita katakan adaptor atau power supply. Artinya DC-nya
bukan DC dari baterai, tapi DC-nya dari listrik bolak-balik yang dirubah. Misalkan ini 220 ya, dirubah jadi 12 volt DC misalkan. Berarti DC-nya ini dari listrik 220 misalkan. Nah, berarti DC-nya bukan DC murni ya. DC-nya DC berdenyut ini sebetulnya nih. Kalau Anda ikut kuliah saya tentang listrik searah yang tak murni, ini termasuk listrik berdenyut karena sumbernya bukan dari baterai tapi dari listrik bolak-balik yang dirubah menjadi listrik searah. Karena ini dikasih listrik bukan DC murni, maka putarannya muncul pun kayak begini. Ya, sama dengan mengikuti gelombang tegangannya. Karena tegangan DC keluaran dari sini, yang keluaran ini kayak begini gelombangnya. Maka putaran pun kayak gini. Ya. Jadi putarannya perhatikan nih, dari 0 derajat kalau diputar gini nih, ini makin cepat putarannya nih. Jadi waktu dia memotong, jadi agak cepat ya. Sampai turun lagi. Jadi, gitu kan. Ya, ada bisa bayangkan ya. Jadi ini putar, laju sekali, tapi lambat lagi di sini. Kayak gini ya. Nah ini bukan konstan begini, tapi, nah, gitu ya. Nah, tapi walaupun demikian, nilai rata-rata putaran, itu kita kita bayangkan lah RMS lah ya, kita misalkan RMS, itu nanti bisa dipatok kira berkisar di sini. Ya, tapi sesungguhnya detik per detik inilah terjadi. Ya, kenapa? Karena listriknya bukan DC murni tapi listrik dari listrik bolak-balik yang dikatakan DC tak murni. Beda kan dengan sini? Ini lurus karena baterai. Ini bukan baterai, tapi dari adaptor. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, kalau cara kerjanya sama tadi ya, tak ada beda, hanya beda di sini saja. Di sumber baterainya aja diganti dengan sumber power supply atau adaptor. Kita lanjut ya. Nah, problematik komutator dan sikat. Nah, ini ada sedikit yang mau saya ceritakan. Penggunaan komutator tadi ini ada mendatangkan sedikit masalah sesungguhnya. Saya katakannya problematik komutator dan sikat. Apa itu? Ada 3 problem. Kalau kita menggunakan komutator dan sikat, itu memang sudah masalah bawaan dari mesin DC. 1. Berkenaan dengan cara kerja sikat yang senantiasa bergesekan dengan segmen komutator, kan bergesek itu ya, maka ini dapat menyebabkan terjadinya panas dan keausan dari material karbon. Betul kan? Kalau bergesek kayak gini nih, ini kan bergesek nih kan, bergesek nih. Nah ini kan panas di sini, di titik-titik kontak geser ini panas, ya. Dan ini bisa aus kan? Ini kalau ini sikat karbon, ini aus lama-lama, kan gitu. Nah itu terjadi, nah, bisa timbul panas dan keausan. Sehingga di sini catatannya diperlukan perawatan berkala atau penggantian batang karbon, ya. Jadi kalau udah agak aus, udah banyak aus diganti atau dibersihkan itu berkala supaya memastikannya selalu dalam keadaan baik. Jadi ini butuh perawatan ekstra ini terhadap sikat. Ya. Jadi komutator dan sikat karena selalu bergesek maka mungkin agak menghangus, menghitam di komutatornya dibersihkan. Nah di sisi sikatnya karbonnya mungkin dah aus ya kan. Nah itu dapat memancing panas ya. Maka itu perlu diganti kalau perlu kalau udah aus sekali. Itu masalah pertama ya. Masalah kedua, penyetelan tekanan sikat terhadap komutator. Karena kan tadi sikat mengapit ya, menjepit komutator. Berarti penyetelan tekanan sikat terhadap komutator haruslah diatur sedemikian rupa agar rotor dapat bergerak bebas dengan gesekan sikat yang kecil atau yang optimal. Namun tetap dapat menyalurkan listrik dengan aman tanpa panas berlebih. Wah, ini bayangkan nih. Jadi ini kita ingin nanti ini mesin dapat bergerak bebas, ya. Nih. Sementara kita sadar bahwa ada yang bisa menjepitnya ini. Nih, ini kalau sikat menjepit terlalu kuat komutator, ini putarannya keras nanti kan, tidak bebas, seolah tersendat. Ya. Nah, tapi kalau ketat begitu bagus sebenarnya, tidak ada panas berlebih, tapi konsekuensinya putarannya kayak nyendat, jadi nggak boleh juga terlalu ketat, kan gitu. Dibuat longgar. Nah, tapi longgar pun tak bagus nanti ke listrik,
Jadi harus optimum mengaturnya nih, menyetelnya nih. Ya. Jadi saya baca ulang lagi. Haruslah diatur sedemikian rupa supaya rotor dapat bergerak bebas dengan gesekan sikat yang optimal. Namun tetap dapat menyalurkan listrik dengan aman tanpa panas. Ya. Artinya secara listrik ya, nantinya akan ada nilai resistansi koneksi. Itu diukur dalam satuan ohm. Kalau kami di elektron menamakannya resistansi koneksi ya. Itu nilainya harus kecil. Ya. Kapan nilai itu kecil? Kalau sikatnya menekan kuat ke komutator. Nah, kalau itu terjadi, ini bagus nih. Tapi tak bagus dari sisi mekanikal. Si rotor kejepit soalnya kan tersendat putarannya. Tapi dari segi elektrikal bagus. Karena R-nya ini kecil, R koneksi. Tapi kalau kita bikin longgar, bagus dari segi putaran. Bebas berputar, tanpa halangan kayaknya. Tapi dari sisi sini jelek. Makanya saya bilang praktek pengaturannya gampang-gampang susah. Ya. Ya, gampang-gampang susah. Diketatkan salah, tak diketatkan juga salah. Inilah persoalan kedua nih. Ya. Jadi kalau nanti R-nya besar, itu losses yang muncul, rugi. Ya, kan? Oke, sang poin 3. Komutator dan sikat secara listrik akan menyalurkan listrik utama. Itu ceritanya kan. Listrik utama itu berarti listrik output atau listrik input. Ya, jadi ceritanya komutator dan sikat itu sebenarnya secara listrik akan menyalurkan listrik utama tadi. Berarti kalau sebagai generator, berarti listrik utamanya itu listrik yang keluar. Kalau sebagai motor, maka listrik utama itu maksudnya listrik yang masuk ke mesin. Dari poin 1, dari poin yang ini ya, maka semakin besar daya listrik, ya, maksudnya nih katakan motornya motor 10 kW. Wah, besar tuh kan. Di rumah kalian paling 100 watt. Katakan motor daya besar. Ya. Maka kalau semakin besar daya motor, daya listrik makin besar, maka panas yang timbul cenderung makin besar. Itulah hukum logisnya. Bayangkan, listrik yang besar melewati gesekan antara komutator dan sikat. Bayangkan tuh. Tentu panas berlebih kan. Nah, itu dari poin 1. Ya. Berarti kalau motor gede, daya besar, panas yang timbul cenderung makin besar. Nah, dari poin 2, apa katanya? Ada kemungkinan nilai resistansi koneksi itu juga besar. Nggak besar. Karena sikatnya ada mulai aus. Sehingga makin longgar jepitannya. Kalau jepitannya makin longgar, nilai resistansi koneksi juga akan semakin besar. Itu gitu ya. Nah, sehingga akibatnya R koneksi makin besar. Nah, sehingga nanti apa? Timbul losses. Ya. R makin besar. Kalau kita lihat R itu kalau daya kan I kuadrat R. Panas yang timbul itu I kuadrat R. I kuadrat. Arus dikuadratkan kali R. Nah, R yang makin besar berarti lossesnya makin besar. Nah, inilah 3 persoalan problematik komutator dan sikat ini. Nah, dari ketiga fakta ini, dapat disimpulkan bahwa mesin DC yang kita bahas ini sesungguhnya itu lebih tepat kalau diaplikasikan untuk listrik berdaya rendah atau sedang. Nah, itu optimal dia, ya. Untuk motor-motor atau generator yang tidak besar-besar dayanya, mungkin lebih tepat nih, ya. Karena kalau daya tinggi nanti timbul masalah kayak begini. Sedangkan untuk listrik daya besar tidak lagi efisien karena lossnya besar. Nah, itulah sekedar problematik. Jadi ini bukan harga mati juga ya. Ini masih teknologi akan juga akan menawarkan suatu cara ya. Jadi ada yang dikasih minyak. Jadi kalau teknologi sekarang tuh komutator dan sikat tuh ada yang dikasih minyak. Sehingga dengan minyak katanya panasnya berkurang. Itu teknologinya, dikasih pendingin gitu. Nah, artinya apa? Ini tidak harga mati. Ya, ini kan ilmiahnya nih, tanpa ada bantuan apa-apa. Nah, dengan teknologi mungkin dibantu dengan sesuatu sehingga ini bisa direduksi. Tapi kita perlu tahu juga itulah problematik komutator dan sikat. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya menjelaskan ada nanti mesin listrik Sarah yang dikatakan tanpa sikat.
Nih kalau tadi pakai sikat nih, kita bicara pakai sikat ya, ada komutator, ada sikat. Nah ini ada mesin listrik searah yang tanpa sikat, yang dikatakan mesin listrik searah brushless. Less ini tanpa, brush itu sikat, ini tanpa sikat ya. Ini brushless tanpa sikat. Dengan tanpa sikat, maka juga berarti tanpa komutator. Ya pasti dong. Karena komutator itu pasangan sikat. Kalau tak ada sikat, berarti tak ada komutator. Berarti kita katakan mesin DC brushless adalah mesin listrik searah yang tanpa komutator dan tanpa sikat. Agaknya mungkin mesin ini diciptakan untuk mengatasi ini agaknya ya. Kan gitu logika kita. Untuk mengatasi problem ini, maka muncullah mesin listrik searah tanpa sikat atau mesin listrik searah brushless. Oke, kita lanjut. Pada mesin jenis ini, media medan magnetisnya atau media medan magnetis untuk memproses konversi energi diperoleh dari magnet permanen. Nah, jadi kalau tadi gambar ini hanya simbol, tapi sesungguhnya ini betul-betul magnet permanen nih. Jadi nampak besi berani lah kalau kita istilah kita ya, besi berani. Berarti ini betul-betul magnet permanen. Itulah kalau mesin tanpa sikat. Berarti medan magnetnya diperoleh dari apa? Dari medan magnet permanen, dari magnet permanen yang ditempatkan pada bagian rotor. Nah, kalau gambar tadi ini di mana letakkan ini medan? Di stator kan, bagian diam kan? Nah, itu bedanya. Kalau di sini medannya dihasilkan di stator. Rotor yang akan terkena pengaruh. Kalau di sini sebaliknya. Medannya akan bahkan di rotor. Ini dia, yang kuning ini medan, ini magnet permanen nih. Ya. Nah, berarti medannya dibangkitkan di rotor. Itu kalau tanpa sikat. Sedangkan belitan jangkar atau belitan jangkar ini adalah belitan yang dilalui listrik utama tadi, listrik output atau input, itu berada di bagian diam, di bagian stator. Nah, kalau tadi yang konvensional ini, rotornya itu belitan jangkar di sini. Ini belitan jangkar ya, belitan utama, ada di bagian yang berputar. Tapi kalau mesin tanpa sikat, itu adanya di bagian stator, bagian diam. Nah, ada keuntungan sendiri kalau belitan jangkar atau belitan utama ini di stator. Listrik yang mau diambil kalau sebagai generator atau listrik yang mau diberikan kalau sebagai motor nggak perlu lagi singgah lewat komutator, cukup dibaut. Nah, dibaut ya kuat karena kan bagian diam tak berputar. Nah, ya makanya itu keuntungannya. Kalau gitu mesin ini bisa berdaya besar kan gitu ya. Nah, itu logikanya. Ya, jadi belitan statornya justru untuk belitan utama. Berbeda dengan yang tadi, ya kan? Kalau tadi yang kita bicarakan ini belitan utama itu di rotor. Ini justru stator. Tidak pakai sikat, tidak pakai komutator. Nah, dengan konfigurasi demikian, maka kekhawatiran akan terjadinya panas berlebih atau keausan sikat ya, atau losis atau losisnya rugi ya, akibat nilai air koneksi yang besar dapat dicegah. Itulah agaknya maka didesain mesin listrik searah tanpa sikat tuh untuk mengatasi ketiga hal ini ya. Namun ini tak gampang pula kan, karena bagaimanapun dia butuh yang namanya penyarah. Kalau di cerita kita di sini kan penyarahnya penyarah komutator, penyarah yang bekerja secara mekanikal ya. Kalau ini penyarahnya secara elektronik. Nah, maka ini banyak orang elektronik nih ya, dan ini menggunakan teknologi yang agak tinggi daripada yang ini ya. Itu makanya jenis mesin ini harganya mahal ya, ini mahal. Tapi juga memiliki kelemahan juga ada. Apa tuh? Terutama dari sektor kendali elektronik yang dirasa kurang bandel. Nah, istilahnya kalau orang kita kurang bandel ya. Kalau mesin yang konvensional itu bandel sekali tuh ya. Kalau ini tegangan naik rusak, mungkin ya gak bergetar dikit mungkin IC-nya agak rusak lagi, jadi dianggap kurang bandel. Itulah kelemahannya ya. Jadi kurang bandel, apalagi kalau dioperasikan berjam-jam bertahun-tahun tanpa henti, mungkin ini bisa bermasalah juga elektroniknya karena kurang bandel itu. Jadi ini kurang bandel bila dibandingkan dengan mesin listrik DC konvensional. Yang kita bicara ini konvensional ini yang lebih modern, tapi ini mahal. Nah, dengan segala keterbatasannya mesin yang
tapasikat ini, maka kita tetap akan membahas yang konvensional karena dasarnya ada di sini, yang di konvensional ini dasarnya, ya. Oke, sehingga di mesin ini kita akan nggak bahas ya. Untuk selanjutnya kita tak akan bahas, cukup sampai sini aja. Kita berikutnya akan bahas tetap yang konvensional. Nah, kalau Anda ingin mengetahui lebih jauh ya pendahuluannya gimana ceritanya mesin tapasikat ini, Anda bisa lihat di YouTube ini. Ini nanti saya sertakan juga di bahan kuliah ya. Ini ada videonya, Anda bisa tonton. Oke, saya rasa itu aja pertemuan kita hari ini. Ya, tolong Anda pelajari sendiri dan nanti didiskusikan ya materi ini bagi yang belum paham ya, bagi yang paham tolong nanti di diskusi tersebut berikan pencerahan ya. Saya mau lihat nanti apakah Anda bisa berdiskusi apa enggak. Oke, itu aja penjelasan saya hari ini di pertemuan kedua. Semoga Anda bisa memahaminya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.